Siapa yang tidak mengenal Bapak Pendidikan? Ya, pasti semua tidak asing lagi dengan seorang tokoh pahlawan ini. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dalam dunia pendidikan Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang seorang Ki Hajar Dewantara, mari simak video berikut ini. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Pakualaman 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Arya Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah. Menjadi keluarga bangsawan membuatnya mendapat pendidikan yang berkecukupan. Ki Hajar Dewantara bersekolah di Els atau Sekolah Dasar Eropa Belanda. Sampai kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Stovia, yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra, namun beliau tidak menamatkan pendidikannya karena sakit. Di Stovia beliau aktif menjadi pengurus organisasi Budi Utomo. Kemudian beliau bekerja sebagai penulis dan sempat juga menjadi wartawan di beberapa surat kabar seperti Miden Java, Kaum Muda, dan Express. Beliau terkenal dengan tulisan yang komunikatif, tajam, dan anti-kolonial. Pada tanggal 25 Desember 1912, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij bersama Does Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ki Hajar Dewantara juga menuliskan artikel Seandainya Aku Orang Belanda, dan serontak ini menyulut kemarahan dari pemerintahan kolonial Belanda yang kemudian membuatnya tangkap dan diasingkan ke Belanda. Dunia jurnalistik yang ditekuni beliau membuat pergaulan yang lebih luas dan pandangan politiknya juga lebih berkembang. Beliau dapat mengutarakan pemikiran dan persoalan bangsanya melalui tulisan-tulisan di berbagai surat kabar. Di dalam masa pengasingannya, Ki Hajar Dewantara aktif bersosialisasi di dalam organisasi pelajar asal Indonesia yaitu Perhimpunan Hindia. Ki Hajar Dewantara banyak mendapat pengetahuan dan pemahaman sejarah sosial pendidikan selama masa pengasingannya di Belanda. Pada tahun yang sama, beliau juga mendirikan sebuah kantor berita yang dikenal sebagai Kantor Berita Indonesia. Disinilah beliau kemudian merintis cita-citanya untuk memajukan pendidikan masyarakat Indonesia. Setelah kembalinya ke Indonesia pada bulan September tahun 1919, beliau kemudian bergabung dalam sekolah binaan dari saudara sendiri sehingga beliau kemudian memiliki pengalaman di dalam mengajar. Pada tanggal 3 Juli 1992, beliau mendirikan sekolah yang diberi nama National Aderwitz dan Institut Taman Siswa atau yang lebih dikenal sebagai Perguruan Nasional Taman Siswa. Kehadiran Perguruan Taman Siswa ini membuka kesempatan bagi semua orang untuk mengenyam pendidikan sehingga sangat membantu rakyat kecil untuk mendapatkan pendidikan. Kala itu, beliau sudah genap berusia 40 tahun. Pada usia tersebutlah beliau kemudian mengganti nama dengan Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi memakai gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini ditujukan beliau agar dapat secara bebas dekat dengan rakyatnya. Pada Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajar Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1956 di Yogyakarta. Atas jasa-jasanya di dalam merintis pendidikan di Indonesia, beliau kemudian diberikan gelar Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Dan kemudian tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semboyan yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madia Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, yang artinya adalah di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan inilah yang sampai saat ini masih dikenal di dalam pendidikan Indonesia. Berkat beliau, pendidikan di Indonesia dapat berkembang hingga saat ini dan mengangkat derajat Indonesia pada saat itu.